Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda di Timnas Indonesia. Indra Syafri bakal perkuat Timnas Indonesia U20 dengan pemain keturunan. PSSI siapkan dana Rp450 juta untuk Asprof, demi pembinaan usia muda. Jelang Piala Asia 2023. AFC ubah aturan. Kehadiran Justin Hubner buat skuad Garuda percaya diri di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda di Timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Marcelino Ferdinand mencetak gol pertamanya saat membela Timnas Indonesia pada usia 17 tahun 9 bulan 5 hari. Gol itu tercipta saat Timnas Indonesia menghajar Nepal 7-0 di kualifikasi Piala Asia 2023, 14 Juni 2022 lalu. Kala itu Marcelino Ferdinand mencetak gol penutup Timnas Indonesia pada menit ke-90. Nampaknya rekor tersebut akan sulit dilewati pemain lain. Pasalnya saat ini dalam pemanggilan pemain terbaru Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, tidak ada pemain yang di bawah 17 tahun. Pemain termuda yang dipanggil Shin Taeyong adalah Arhan Fikri yang kini berusia 18 tahun. Arhan Fikri akan menginjak 19 tahun pada 28 Desember 2023. Rekor Marcelino Ferdinand bisa dipecahkan jika ada pemain di bawah 17 tahun yang masuk ke Timnas Indonesia dan mampu mencetak gol. Marcelino sendiri memulai debutnya di Timnas Indonesia pada usia 17 tahun 4 bulan 18 hari. Butuh waktu sekitar 5 bulan sejak debut Marcelino Ferdinand untuk bisa mencetak gol pertamanya bersama Timnas Indonesia. Indra Syafri bakal perkuat Timnas Indonesia U20 dengan pemain keturunan. Pelatih Tim Nasional U20, Indra Syafri, tampaknya akan mengikuti cara Shin Taeyong untuk menaturalisasi pemain. Indra Syafri tertarik merekrut para pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi untuk membela Garuda Muda. Kendati demikian, Indra Syafri menegaskan seleksi pemain keturunan itu cukup ketat, karena ia hanya ingin melakukan jika pemain tersebut dinilai layak untuk bela Timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan Indra tidak ingin gegabah dalam mencari pemain keturunan. Indra hanya mau menggunakan pemain keturunan jika benar-benar punya kualitas dan istimewa. Kita akan memanggil pemain-pemain baru yang daftarnya sudah kita inventaris. Kita juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak di luar negeri nanti secara bertahap. Terakhir, kalau ada pemain yang benar-benar istimewa, yang bagus kualitasnya, dia keturunan Indonesia dan mau bermain untuk Indonesia tapi belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, kita juga akan mengajukan ke PSSI untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia, ujar Indra Syafri. Saat ini, Garuda Muda dipersiapkan dalam menatap beberapa turnamen tahun depan. Beberapa ajang yang bakal dihadapi skuad Garuda Muda tersebut diantaranya Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025 hingga Piala Dunia U20 2025 Chili. Sekedar informasi, Timnas Indonesia U20 sedang menjalani pemusatan latihan di Qatar. Nantinya bakal pemusatan latihan tahap kedua di Jakarta. PSSI siapkan dana Rp450 juta untuk Asprof, demi pembinaan usia muda. Sebanyak Rp450 juta telah disiapkan PSSI untuk setiap asosiasi provinsi, Asprof. Menurut pemaparan, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, uang tersebut disiapkan demi memasifkan pembinaan usia muda. PSSI serius mengembangkan bakat-bakat para pemain muda Indonesia yang berada di berbagai daerah. Arya pun mengatakan program tersebut membuktikan bahwa PSSI tidak hanya fokus menguatkan Timnas Indonesia dengan cara menaturalisasi pemain keturunan saja. Berdasarkan perkataan Arya Sinulinga, untuk melahirkan pemain potensial memang harus dilakukan pembenahan berjenjang. Karena itu, dia sudah meminta Asprof PSSI menjalankan kompetisi usia muda di setiap wilayah. PSSI lakukan pembenahan grassroots. Asprof kasih pembiayaan antara Rp300 sampai Rp450 juta untuk memutar kompetisi grassroots. Ia juga mengatakan kompetisi pemain usia muda, Elite Pro Academy atau EPA pun sejauh ini berjalan cukup maksimal. Itu tidak terlepas pengelolaan keuangan liga yang baik lewat PT Liga Indonesia Baru. Arya mengatakan berjalannya EPA memang didukung penuh pembiayaan dari Liga 1 dan Liga 2 dengan subsidi silang.
Sebab, kedua kompetisi itu sama-sama punya sponsor. Dulu PT Liga Indonesia baru pegang Liga 1 dan Liga 2 tidak ada sponsor yang harus subsidi. Itu membuat Liga 1 memikirkan Liga 2. Sekarang Liga 2 punya sponsor, tambah Arya. Saat ini EPA didukung pendanaan dari Liga 1 dan Liga 2. Tidak ada alasan EPA tidak jalan, harus jalan. Tutupnya. Jelang Piala Asia 2023. AFC ubah aturan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan angin segar bagi timnas Indonesia sekaligus Shin Tae-yong. Sebab, regulasi jumlah pemain di Piala Asia 2023 tiba-tiba diubah. AFC awalnya hanya mengizinkan setiap negara untuk mendaftarkan 23 pemain di Piala Asia 2023. Kini ada aturan penambahan jumlah pemain. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih timnas Australia, Graham Arnold. Ia memberikan bocoran soal jumlah pemain yang berhak didaftarkan tiap peserta Piala Asia 2023. Pada awalnya, pihak AFC hanya memperbolehkan setiap tim membawa 23 pemain di skuad akhir. Namun aturan tersebut diubah lagi oleh AFC. AFC kemudian menambah 3 slot lagi untuk setiap tim peserta menjadi 26 pemain. Ia menyebut keputusan AFC berkat mendengarkan masukan dari para pelatih. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 juga akan digelar selama hampir sebulan penuh. Tepatnya Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Keputusan AFC pada dasarnya diambil dari masukan para pelatih setelah Piala Dunia lalu, itu adalah terobosan yang positif yang memberikan kami lebih banyak opsi. Secara umum, saya senang dengan hal tersebut. Ungkap Graham Arnold dikutip dari website resmi Socceroos. Keputusan dari AFC tersebut membuat Shin Tae-yong sedikit lega. Pasalnya timnas Indonesia dipastikan bakal memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih 53 tahun tersebut memiliki sedikit pilihan untuk pemain yang dicoret. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia membawa 28 nama dalam pemusatan latihan di Turki. Itu artinya, Shin Tae-yong hanya perlu mencoret 2 pemain saja. Tentu hal tersebut sedikit banyak membantu timnas Indonesia mengarungi persaingan di grup D Piala Asia 2023 nanti. Anak asuh Shin Tae-yong bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, 3 tim tersebut dipastikan bakal menyulitkan langkah Asnawi CS untuk melaju ke 16 besar. Sebab timnas Indonesia berada di peringkat FIFA yang terendah, di antara peserta grup D lainnya. Kehadiran Justin Hubner, buat skuad Garuda percaya diri di Piala Asia 2023. Justin Hubner menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Kehadirannya dianggap menambah kepercayaan diri skuad Garuda. Hubner kini sudah bergabung dengan para penggawa timnas Indonesia di Turki, untuk menjalani pemusatan latihan. Hubner menjadi salah satu pemain keturunan yang dibawa coach Shin Tae-yong. Selain Hubner, ada beberapa nama pemain keturunan lainnya yang dibawa TC ke Turki, di antaranya ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Shane Patinama, belum lagi ada Mark Klok. Dilansir dari Detik Sport, kehadiran para pemain keturunan ini dianggap menjadi salah satu kunci untuk timnas Garuda berjaya di Piala Asia 2023. Bagi kiper timnas Indonesia, Muhammad Riyandi, kehadiran mereka menambah kepercayaan diri. Target pribadi yang pasti bisa memberikan yang terbaik dan ya syukur-syukur bisa dipasang apa gimana. Tapi yang pasti bisa memberikan yang terbaik di latihan, kata Riyandi. Kita tahu bisa dibilang grup berat ya, dan tapi kita percaya kita bisa, karena kita lihat sesuatu yang sekarang juga bagus-bagus semua pemainnya. Apalagi ada tambahan pemain lagi seperti Hubner, ya kita optimis ini, sambungnya. Timnas Indonesia tergabung di grup D. Mereka akan berjuang lolos dengan menghadapi tim kuat Jepang, Irak dan Vietnam. Piala Asia 2023 sendiri akan berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024 nanti. Ya berharap nanti supporter banyak yang datang juga ke stadion. Karena itu juga membantu kita untuk bermain lebih semangat lagi dan bisa memberikan yang terbaik, tambah Muhammad Riyandi.